Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurziana, NIM 2021 0101030056, kelas MPIB, mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Di sini saya akan membacakan materi yang telah saya rangkum dari kelompok 7 sampai kelompok 13. A. Undang-Undang Sarbanes-Oxley Pengendalian Internal dan Kas. 1. Undang-Undang Sarbanes-Oxley SOX adalah undang-undang paling baru di Amerika yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2002. SOX lahir sebagai akibat dari banyaknya skandal seperti Enron, WorldCom yang mengakibatkan para investor hilang kepercayaan atas laporan keuangan dan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor James 2006. 2. Pengendalian internal. Pengendalian internal sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan perusahaan. Tanpa pengendalian internal yang baik bisa menyebabkan perusahaan tidak memperoleh laba yang baik, bisa menyebabkan perusahaan gulung tikar. Yang ketiga, pengendalian internal terhadap kas. Pengendalian internal kas merupakan salah satu cara untuk menjaga agar dana kas perusahaan tidak diselewengkan. Akuntansi piutang. Pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Yang kedua, jenis-jenis piutang terbagi menjadi 3. Yang pertama, piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain. Adapun yang ketiga, pengertian dan karakteristik investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dilakukan seseorang dalam waktu yang cukup singkat, biasanya hanya sekitar 3 bulan hingga 12 bulan atau 1 tahun saja. Keuntungan yang bisa didapatkan dari investasi jangka pendek umumnya diperoleh dari adanya fluktuasi atau perubahan terhadap suku bangsa. Akuntansi aset tetap. Pengertian aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dari tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Adapun yang kedua, klasifikasi aset tetap ada 4 bagian, yaitu tanah, perbaikan tanah, gedung, dan peralatan. Yang ketiga, penentuan harga perolehan aset tetap. Adapun yang keempat, pengeluaran model dan pendapatan. Perlakuan gaji dan upah yang harus diterima oleh setiap karyawan. Yang ketiga, pencatatan akuntansi dalam sistem akuntansi penggajian. Catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji dan upah digunakan dalam pencatatan gaji dan upah adalah jurnal umum, kartu harga pokok, kartu biaya, dan kartu penghasilan karyawan. Akuntansi untuk persekutuan. Pengertian persekutuan. Persekutuan adalah suatu penggabungan di antara 2 orang badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Yang kedua, karakteristik persekutuan yaitu berusaha bersama-sama, jangka waktu terbatas, dan tanggung jawab tidak terbatas. Adapun bentuk-bentuk persekutuan yaitu persekutuan perdagangan, persekutuan jasa-jasa, persekutuan umum, persekutuan terbatas, dan persekutuan kompanies. Adapun perjanjian dalam persekutuan. Dalam persekutuan tentu harus ada perjanjian sebagai dasar pegangan pembentukan suatu persekutuan. Pada perjanjian persekutuan berisi tentang nama persekutuan, anggota, tanggal berdiri, sifat, serta bidang usaha. Perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan aset tetap dapat dibagi menjadi 2, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapat. Akuntansi aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilikan suatu aset yang berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Adapun karakteristik aset tak berwujud. Aset tak berwujud mempunyai karakter penting. Yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik, bukan merupakan instrumen keuangan, dan bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi.
Aset tidak berwujud yang dapat dipertukarkan. Aset tak berwujud yang dapat dipertukarkan adalah aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi sebagian dari aset lainnya dan dapat dijual secara terpisah. Adapun yang keempat, penyajian dalam laporan keuangan. Pada umumnya, aset tetap dilaporkan bersama-sama dengan sumber alam, tetapi aset tidak berwujud dilaporkan tersendiri setelah aset tetap. Akuntansi liabilitas, pengertian liabilitas atau kewajiban. Liabilitas adalah suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu, biasanya didasarkan atas nilai uang. Yang kedua, karakteristik liabilitas. Adapun karakteristiknya, yang pertama, seluruh jenis pinjaman baik dari bank atau perorangan untuk meningkatkan pendapatan pribadi atau usaha dan harus dibayarkan saat ini juga atau dalam rangka waktu panjang. Yang kedua, suatu peristiwa atau transaksi yang sudah terjadi dan mewajibkan entitas. Yang ketiga, tanggung jawab atau tugas yang mewajibkan entitas pada pihak lain juga meninggalkan sedikit atau tidak adanya kebijakan untuk menghindari penyelesaian. Adapun jenis-jenis dari liabilitas, yang pertama jangka panjang, adapun yang kedua jangka pendek. Akuntansi penggajian. 1. Pengendalian dan tujuan sistem pengendalian inter. Adapun menurut D. Hardanto, pengendalian inter diartikan dalam arti sempit. Pengendalian inter disamakan dengan internal check, yaitu prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi, misalnya mencocokkan penjumlahan mendatar di perjumlahan melurus. Adapun yang kedua, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah suatu sistem prosedur dan catatan-catatan yang digunakan untuk menetapkan secara tepat dan teliti jumlah gaji dan upah